Ya. Nah, ini kita untuk pasien ini kita belum tahu ini penyakitnya apa, jadi saya belum bisa untuk menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan penyakit ini perlu ada diagnosa. Artinya apa? Kita harus cek si pasien dulu. Nah, kalau untuk dasar pengobatan saya itu ada kata yang mendasar, tidak akan terjadi penyakit permanen tanpa ada penyumbatan pembuluh darah. Nah, setelah terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka sel darah merah yang melewatinya terhambat. Nah, ketika sel darah merah ini terhambat, maka organ yang menunggu makanan untuk dipasok sel darah merah ini tekor itu kurang. Nah, artinya apa? Kalau kekurangan makanan, organ-organ ini akhirnya mengalami kelaparan. Setelah terjadi kelaparan, menurun fungsi menurun, baru kerusakan. Nah, itu yang dinamakan penyakit. Makanya kesimpulannya, kalau penyakit itu adalah akibat. Nah, maka jangan berfokus pada penyakit. Nah, terutama untuk cek, pastikan pembuluh darahnya lancar. Nah, pembuluh darah ini ada blok kanan, blok kiri. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini. Nah, kita yang saya pegang ini pembuluh. Nah, kalau di bawahnya otot. Jadi pembuluhnya kalau ada sumbatan itu ada benjolan atau berinjilan. Nah, ini mulus, bagus. Artinya ini dari ujung kaki sampai otak itu tidak mengalami gangguan, dan dipastikan organ-organ kanan itu kenyang semua. Kenyang. Nah, kalau kenyang tidak mungkin terjadi sakit atau kekurangan. Pokoknya orang-orang sakit itu pasti kekurangan, salah satunya kekurangan makanan organ. Nah, untuk kanan ini liver, usus 12 jari, sebagian usus halus, usus buntu, paru kanan, ginjal kanan, otak kanan, mata kiri. Nah, mata kiri ini dipasok oleh darah sebelah kanan. Nah, di sini untuk kanan bagus, bersih. Nah, yang saya katakan bersih ini pembuluh darahnya kanan bagus. Nah, untuk sebelah kiri, nah ini kasar tuh, ada berinjilan. Berinjilan ini adalah bentuk plak pembuluh darah. Nah, untuk yang kiri ini dipastikan organ-organ yang kiri ini mengalami kelaparan. Nah, siapa yang kiri ini? Jantung, organ jantung. Nah, pankreas, limpa, lambung. Nah, usus besar, usus penampung kotoran atau kalau bahasa dokternya rektum, otak kiri. Nah, sama kaki dan tangan sebelah kiri. Nah, ini bermasalah semua. Nah, rentetannya nanti apa? Nah, termasuk kiri tadi ginjal juga ya. Nah, rentetannya nanti ketika sudah macet kayak gini, nah ini terjadi gumpalan darah. Nah, jadi untuk diraba begini aja kerasa. Nah, ini kalau ini mulus. Nah, diraba begini tuh ekspresinya menahan. Kalau ini tidak sama sekali. Nah, yang bikin sakit ini saraf-saraf, karena saraf tepi ini nggak dapat makanan juga, dia mati. Nah, efeknya apa? Nanti tidak menerima perintah dari otak, karena saraf tepi tadi fungsinya menghantarkan perintah. Jadi angan-angan otak atau perintah dari otak disalurkan untuk gerak sadarnya oleh saraf tepi. Dan fungsi saraf tepi kedua ini untuk refleks juga, untuk gerak refleksnya ketika ada yang dianggap bahaya, ancaman. Nah, ini terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, jadi di sini kita udah jelas penyebab dari penyakit sudah ada karena terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, nanti pengembangannya kalau penyebabnya sudah ada, pasti akibatnya nanti juga ada. Apa aja akibatnya nanti kita tinggal cek di zonanya, zona apa yang terganggu. Nah, ini pembuluh kotor. Pembuluh kanan bersih, pembuluh kiri macet. Nah, ini macet. Nah, jadi udah bisa disimpulkan kalau pasokan makanan di sebelah kiri terhenti. Nah, kalau terhenti pasti ada masalah. Kita cek pembuluh dulu. Nah, pembuluh di dada ini bagus, kanan. Nah, ini macet. Nah, ini kesakitan. Untuk ke otak, nah ini bagus. Nah, ini terjadi pembengkakan pembuluh. Jadi dari ekspresi wajah itu, meskipun pasien ini nggak bisa bicara, dari wajah itu udah menerangkan. Nah, makanya kalau pasien yang dengan tidak bisa ngomong, nah ini PR tersendiri.
Karena kita atau dokter lah, kalau dokter mau meriksa, mau nanya pasien gimana, apa Pak keluhannya, nah namanya nggak bisa ngomong mentok. Nah ini fungsi daripada totok ini untuk mendiagnosa tanpa ada keterangan keluhan dari pasien. Jadi pasien nggak perlu ngeluh. Nah di sini bahasa titik-titik sarafnya sudah menerangkan hasil masalahnya. Nah contoh seperti ini pasien kan nggak bisa ngomong. Nah jadi ketika ditekan gini, nah ekspresi wajahnya tidak menahan rasa sakit. Nah kan tandanya apa? Di sebelah kanan ini tidak ada gangguan apa-apa. Nah kalau yang bermasalah seperti ini tuh, ekspresinya berbeda tuh, nahan sakit tuh. Nah sampai merem, meskipun nggak bisa ngomong, itu bahasa yang jelas menahan rasa sakit. Nah apa yang membuat sakit ini? Gumpalan darah. Nah, setelah terjadi gumpalan darah ini atau macetnya pembuluh darah kiri, baru kita kembangkan sebenarnya pasien ini kena apa, sedang bermasalah apanya. Nah, ini kita kembangkan. Karena penyebabnya sudah ketemu, baru kita lihat, cek dulu. Nah, lihat. Nah, ini jantungnya masih bagus. Nah, soalnya jantung itu didukung oleh paru. Selama paru itu kembang kempis antara kan dua dia, jantung itu di tengah. Nah paru kanan kalau kita dia ngembang itu mendesak ke kiri, paru kiri mendesak ke kanan. Jadi jantung itu selalu mekanisnya itu dibantu oleh paru. Nah ini pentingnya pernapasan. Nah ketika kita napas itu jantung itu ditekan, dibuang, tekan, buka, tekan, buka. Nah jadi pompanya bagus. Nah ini jantung bagus. Untuk paru-paru, paru kanan bagus, paru kiri ini juga bagus. Nah, kenapa saya sebutkan megang kaki kok langsung ini parunya bagus? Ini zona yang saya pegang ini zona. Jadi di situ bisa dilihat indikasi penyakit bisa kalau dia kotor. Nah otak kecil bagus kanan. Nah otak kecil ada dua, fungsinya memori. Kalau dua-duanya nyumbat, otak kecil pikun, sudah nggak bisa ingat sama sekali. Kalau satu nyumbat pelupa. Nah ini otak kecilnya nyumbat pembuluhnya. Nah ini pasien udah pelupa. Jadi untuk ngomong tingkat kesadarannya kurang di situ. Terus untuk asam urat atau limpanya bersih, wasir tidak punya, ginjal bagus, ureter kencing ini lancar. Nah ini otak besarnya juga sedikit tersumbat. Jadi untuk kesadaran menelan ini ketika disuapin itu tertahan menelannya. Nah saraf kejepit kanan bagus, saraf kejepit kiri ini bermasalah sarafnya, saraf tulang belakangnya. Nah pembuluh darah macet, nah ini macet. Nah ototnya mulai mengecil. Jadi kesimpulannya ini gangguan pembuluh darah dan sistem saraf. Nah terus ini tulangnya di bagian leher, ruas tulangnya, di ruas tulang itu ada pembatas atau bantalan tulang itu memadat, makanya nggak bisa noleh. Nah ini dia kaku. Nah ini untuk penangannya memang harus sabar karena ini harus diolah geraknya juga. Nah jadi pengobatan yang dijadwalkan pastikan pembuluh darahnya bersih. Jadi ini dibersihkan pembuluh darahnya. Yang kedua saraf. Nah saraf ini nanti setelah bersihnya pembuluh darah, saraf ini baru dapat makanan. Nah makanan daripada saraf ini nanti banyak yang mengandung B1, B6, B12. Nah salah satunya itu daging ayam, terus daging sapi, kayak gitu, itu mengandung gizi kompleks. Terus vitamin C-nya ditingkatkan. Vitamin C ini kebutuhannya untuk otak. Nah, untuk otak. Jadi ini sebenarnya belum parah. Ini meskipun nggak bisa bicara, ini pasien masih ringan. Cuman untuk tingkat kesembuhannya agak lama karena sistem. Nah sistem ini setelah dibenarkan pembuluh darahnya baru diasupin makanan. Nah makan makanan ini baru yang membangun pemulihannya. Jadi yang sebenarnya obat adalah makanan. Nah di sini untuk terapi ini bikin jalur. Nah, di situ. Jadi bikin jalur.
Terus nanti yang harus disediakan vitamin otak. Nah, vitamin otak ini peningkatan dari lemak baik atau omega 3. Nah, itu bisa didapat di ikan. Yang paling bagus itu ikan kali. Nah, terus vitamin C tentunya bisa jus lemon. Nah, cuman jangan banyak-banyak. Vitamin C ini untuk mempercepat kesadaran pasien, atau apel, sirsak. Nah, itu banyak itu untuk otak. Nah, omega 3 juga penting, ikan. Jadi sering dikasih makan ikan. Setelah apa? Makanan-makanan tadi bisa berfungsi setelah ada jalur pembuluh darah, karena yang bawa sel darah merah. Nah, saat ini nggak ada, makanya ini mau diobatin di medis bagaimanapun tanpa ada penyerapan pembuluh darah ini tidak ada perkembangan. Jadi tugas saya cuman bikin pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya kan udah ada, cuman ini terjadi plak kotor. Nah, ini kita tangankan. Jadi untuk cara pengobatannya ada tiga tahap. Satu, pastikan pembuluh darahnya bersih. Yang kedua, sediakan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, ini asupan nutrisi yang dibutuhkan ini tetap otak. Nah, sama nutrisi saraf. Nah, saraf ini kalau bahasa dokternya lengkap, cuman intinya apa? Listriknya itu biar sampai dari saraf pusat atau otak sampai keseluruhan. Jadi ini akibatnya kelistrikannya nggak beres. Nah, kelistrikannya. Nah, ini juga sama karena pemadatan tulang, sumsum tulang belakangnya juga terganggu. Nah, untuk diagnosa seperti itu, untuk pakai alat itu sangat lama sekali. Kalau totok Tiongkok ini cepat. Nah, jadi untuk penanganannya seperti itu. Nah, jadi yang ngantarkan udah mulai paham kan? Jadi saya bersihkan dulu. Nah, kalau masalah hasilnya, nah itu sistem. Jadi tiga tadi saya ulangi, pastikan pembuluh darah bersih, belikan nutrisinya. Nah, daging sapi. Nah, ati sapi nggak apa-apa juga, bagus. Nah, jadi vitamin jeruk, yang paling bagus kiwi. Cepat sadar, buah kiwi cuman masem. Nah, ini mulai dioperasi pembuluh darahnya. Memang sebutannya operasi, tapi ini sebenarnya diurut. Tapi ngurutnya itu pas di pembuluh darahnya itu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu diplotot. Jadi ini analoginya gini. Nah, ini dinding pembuluh darah atas, dinding pembuluh darah bawah. Nah, ini ada sampah. Saya tukang pijit ini tuh cukup menekan dari dinding atas bawah. Nah, ini sampah ketekan lalu didorong. Nah, itu nanti bersih. Nah, jadi baru bahas masalah obat, makanan. Nah, ini kiri yang kena. Nah, mulai kita bongkar. 7 dosis cuma. Tahan Pak ya, ini sedikit sakit. Kalau sudah seperti ini sehat Pak ya? Tahan. Nah, ini yang video pasien, jadi enak tinggal masukin ke channel saya. Nah, 2. Nah, 3, tahan. 4, 5, 6. Kali lagi itu, ya bagus. Nah, ini untuk sebelah kanan nggak perlu karena bersih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk bantalan tulangnya nanti digeret. Nah, ada karena dia rapat. Jadi antara tulang belakang itu ruas per ruas itu kalau terlalu rapat, nah kunci nggak bisa noleh kanan, noleh kiri, nggak bakal beres. Mungkin kalau itu cepat, tapi yang lama itu nutrisi makanan. Nah, ini otak kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini responnya kurang karena sarafnya lapar atau mati. Nah, nanti urusan makanan. Nah, cara hidupkannya dikontak. Ini langsung laporan ke saraf pusat. Tuh gerak. Gerak. Nah, karena dikontak. Orang stroke juga biarpun nggak bisa gerak, kalau dikontak saraf otak, dia langsung gerak. Bentuk perlawanan. Nah, cuman kalau lagi sakit kayak gini memang responnya lambat, makanya ini perlakuan khusus.
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk Bapak karena nggak bisa bicara, saya cuma nyontohkan Pak ya. Nanti kalau sudah seperti ini Pak, tidak sakit, nah, ini ditekan kencang juga, Bapak nggak kesakitan. Nah ini tujuannya, ini namanya bersih, sembuh, normal. Jadi tahunya bengkel itu normal nggak normal tahu. Nah ini yang benar, sekuat tenaga saya kencang, nggak sakit. Karena apa? Memang ini yang kanan tidak bermasalah. Kalau yang bermasalah untuk yang kiri, nah seperti ini kontak atau kesakitan, pelan. Nah itu salah satu bentuk pemukulan pembuluh darah. Nah yang saya tekan ini kalau di bagian saraf otak ini pembuluh kena, saraf juga kena. Nah yang benar seperti ini. Nah ini tidak ada rasa sakit sama sekali, mulus. Pembuluhnya isi plaknya tidak ada, kosong. Nah kalau kayak gini ini udah bener ya Pak D ya. Nah ini bener, meskipun Pak D nggak bisa ngomong, yang jelas masih bisa ngerasakan. Nah ini yang bener. Nah yang tidak benar di sini ada benjolan-benjolan besar, itu gumpalan sel darah merah yang mengalami makanan. Nah ini yang nggak benar Pak D, saya ulangi, ini yang benar. Nah ini yang tidak benar atau yang tersumbat, tahan. 1 tuh. Nah ini banyak batu-batunya, gede, kesakitan. Yang seharusnya pasien seperti ini, kesakitan. Nah ini benar. Jadi untuk diagnosa pasien itu bisa diagnosa cepat, Nah cepatnya apa? Bisa cepatnya karena kita meraba benjolan itu kelihatan. 2, ini penekanan nggak perlu keras-keras. 3, atau pakai kelingking begini aja udah ini enggak sakit. Nah kelingking gini aja kesakitan karena yang saya tekan itu sama dengan bisul. Nah bisul kesenggol aja sakit, malah diplotot dikuras. 3, tahan, ini apa saya 4 ya, 5, 6, sekali lagi 7 ya, bagus ya. Nah jadi buka baju terus telungkup. Nah di situ. Iya. Mungkin kalau buka baju privasi, kaki yang nggak diupload. Apa nanti diketerbitkan nanti di sensor aja. Oh sensor nanti. Badannya tadi blurin, dibikin blur. Oh iya. Kalau bisa. Oh berarti bikin ini juga sama. Enggak juga, cuma seneng aja. Oh seneng ya, mulai hobi, bagus. Seneng. Ya ini di videoin sama Pak keluarga pasien. Ini kakak saya. Kakak ya. Saya kakaknya, ini adik saya. Oh malah adik ini. Iya. Kakaknya masih sehat. Memang begitu. Tidak bisa, kesehatan itu pedomannya bukan umur. 1 nasib, 2 takdir, yang ketiga perawatan, pola hidup. Pola hidup bagus. Contoh jatuh dari motor, nah itu takdir. Itu nanti juga sakit. Ya ini yang bermasalah saraf pusat, sumsum tulang belakang, saraf tepi. Nah jadi semuanya itu responnya lambat. Ini meskipun telungkup atau miring ke kanan. Miring ke kanan. Ya, miring kanan aja nggak apa-apa. Miring ke kanan. Miring ke sini dong. Karena yang bermasalah kita bongkar yang kanan. Kalau nggak bisa telungkup. Ini dilepas saja karena mau dipukul. Saya pakai ini biar makanya nggak disarungin biar gampang dibuka. Iya. Nah ini saya pegang pembuluh bawah. Tahan ya. Memang sedikit sakit ya Pak D ya. 1, 2, 3. Nah ini gumpalan darahnya ini tidak pernah diselesaikan oleh obat-obat modern. Nah diminum obat, apa mempan yang nggak mempan, obat masuk dari mana? Makanya mau dibeli obat yang mahal sekalipun itu tidak akan masuk. Yang bawa sel darah merah mampet hanya berapa persen yang bisa masuk. 3, 4, 5, 6, kali lagi 7. Nah ini adalah operasi pembuluh darah. Pembuluh darah. Ini nggak berat, ringan, penyakit ringan. Meskipun nggak bisa ngomong.
Cuman pulihnya lama. Lah kalau nggak diobatin seumur hidup. Nah di situ kalau diobatin meskipun lama ada harapan. Nah lamanya nanti saya ulangi di makanan itu. Karena ini setelah terjadi penyumbatan nggak ada asupan. Wong Jawa keluar kelaparan. Untuk sebelah kiri, kanan kenyang. Tuh macet total, ini bisul nih yang saya pegang. Ini saraf, sistem saraf. Makanya kalau di diagnosa kasar nggak bakal ketemu. Tapi ada ininya, udah ada ilmunya. 3, nah ini sakit sekali ya. 4, 5, 6, sekali lagi 7. Nah yang seharusnya seperti yang kanan ini, masa gini sakit? Enggak ya Pak ya. Meskipun Bapak nggak bisa jawab, rasa nggak pernah bohong. Nah ini enaknya diagnosa lewat saraf ini. Pasien nggak perlu bisa ngomong untuk kita mengetahui penyakit. Nah kalau berdasarkan pengakuan pasien ya repot, sakit apa, repot, nggak jelas hasilnya. Nah ini udah jelas penyumbatan pembuluh darah kiri. Nah yang mengganggu sistem saraf pusat. Jadi bagian saraf otaknya bermasalah. Sekali lagi ya cukup. Terus bagian punggung, paha. Nah ini sama dengan operasi pembuluh darah. Nah punggungnya ini bengkak semua. Nah ini juga ada kelainan. Ini juga yang membuat masalah juga. Pasti orang-orang yang bermasalah itu pasti ada cedera. Bisa ini tidur miring terlalu lama atau ngangkat beban ngangkat beban tidak disadari. Makanya kalau orang-orang kerja itu kalau mau ngangkat beban niatkan. Nah ini fungsi niat ini kesadaran. Apa-apa yang dilakukan dengan niat itu pasti dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran ini sama dengan mengatakan atau kode untuk saraf pusat. Oh kita sedang lakukan kegiatan seperti ini. Nah akhirnya apa? Tubuh tidak masalah aman. Nah ini normal, bagus tuh. Nah ini gumpalan darah ini bengkak ini, tahan tuh benjolan. Satu tuh setengah mati ini gede. Nah ini sama dengan operasi ya. 2, tahan. 3, ya. 4. Nah kalau tidak ada penyakit seperti ini, sama seperti pembuluh yang kanan tuh, nggak kecil-kecil atau tidak kesakitan. Nah, karena ini pasiennya banyak yang Jawa ya, kita bahasa Jawa. 5. Nah ini dibedah ya. Nah ini sama dengan bedah pembuluh Pak D. 6, 7. Nah 7 tidak bersih, bisa ditambah 4 lagi. Tahan, ambil napas dulu. Nah kalau masalah pemulihan itu tinggal makanan. Pembobolan seperti ini kalau tidak istilahnya tidak belajar anatomi, tidak tahu letak pembuluh darah, nah ya nggak mungkin, nanti malah rusak. Nah, 1, 4 kali ya. 2, ya, ambil napas. 3, sekali lagi 4, ya cukup. Nah, gumpalan darahnya digotong banyak. Nah ini yang normal Pak D ya. Meskipun Pak D nggak bisa jawab, Pak D masih bisa punya rasa yang untuk memutuskan. Nah ini tulangnya sudah mulai anjlok. Nah anjlok ini artinya apa? Mulai lepas dari mangkok. Lah kenapa kok tulang ini lepas dari mangkok? Karena ototnya melemah. Jadi presisinya sendi ini harus ada kekuatan otot. Jadi otot yang dari atas mencengkram sendi bawah untuk ditarik ke atas. Nah, otot yang dari bawah mencengkram mangkok sendi yang di atas untuk ditarik ke bawah. Artinya apa? Otot ini fungsinya untuk tarik menarik. Jadi kalau ototnya kuat, sendinya bagus, presisi, nggak anjlok seperti ini. Nah makanya tahapannya nanti pembuluh darah dibersihkan, makanan, sama yang kedua pelatihan otot. Jadi diameter otot ini karena kelaparan pasti kurus, mengecil. Contoh diameter normal yang kanan itu 10 cm contoh ini. Nah
Diameter yang kiri karena kelaparan jadi 7 cm. Supaya seimbang. Nah, itu yang 7 ini dilatih, dipompa dengan cara nanti ada latihannya. Makanya ini pengobatannya nanti bertahap, minimal nyimpen nomor saya untuk latihan. Karena di sini ini cuman membersihkan darah, salurannya. Nah, makanan juga dibikin nanti apa yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu baru energi tercukupi, udah mulai makan. Ini kan puasa. Hari ini baru mulai dibuka, kurir tukang bawa makanannya baru mulai masuk hari ini. Nah, hari ini juga apa yang dimakan masuk ke sini. Makanya nanti terjadi penumpukan nutrisi di situ. Nah, baru namanya lepas dari belenggu kelaparan. Nah, itu awal dari kesehatan. Yang selama ini saya nggak dipasok makanan dengan volume cukup. Nah, hari ini semua yang kita dimakan itu dibagi adil, baik kanan dan kiri. Nah, selama ini setelah terjadi penyumbatan kayak gini, ini nggak adil. Yang kanan contoh dapat 1 kilo, karena yang kiri terjadi penyumbatan itu paling cuman kasih 2 on. Nah, artinya apa? Penyumbatan ini dianaktirikan. Nah, jadinya lapar. Nah, hari ini mulai sejajar berangkat bersama, baik yang kanan atau yang kiri itu darahnya lancar. Jadi kalau makan telur 1 ya separuh di kanan, separuh di kiri. Nah, itu awal kesembuhan dari penyakit itu. Nah, ini yang normal. Nah, ini yang ada bisulnya atau darah bekunya. Nah, enggak diginin, sakit sekali. Tahan ya, 7 kali. Tahan. 1, ini sakit sekali tuh, sampai tahan. 2 tuh. Nah, harusnya seperti ini lebih kencang. Untuk yang kanan, yang normal tuh, nggak kesakitan. Kalau ini tekan 1 telunjuk aja tuh, sakit karena ini bisul. 3, kita bor. 4, 5, 6, 7. Nah, azan waktu sholat. Lanjut sedikit sambil azan ini kita dengarkan dulu. Di penjelasan stop. Terlaki sholat. Nah, ini pembekuan. Nah, ini normal. Ini bengkak. 1, 2, 3, 4. Harusnya kayak 5, 7. Nah, ini jendela-jendela. Nah, jadi kita lanjutkan bentar lagi biar dapat kesembuhan dari Allah juga. Karena azan kita stop dulu. Ya. Nah, minum dulu. Iya, makasih. Oleh azan. Dan cepat mari. Iki mau sekolah nggak apa-apa, bagus. Nah, itu tadi di operasi. Kalau mau sholat sini mau kenal. Iya, makasih. Oke.